Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah bermurah hati memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Ya, tentunya dengan sebuah harapan semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Begitu juga untuk seluruh pewer terkasihku di mancanegara, di dalam negeri, dimanapun kalian berada. Terima kasih atas apresiasinya ya. Semoga selalu always dan tidak pernah never ya, untuk tumbuh menjadi yang anti skip dan anti download ya. Bagi yang berkenan silakan saja di-share link-link kajian dari channel dakwah ini. Tapi linknya ya jangan diunduh, dipotong-potong lalu diunggah ulang, jadi nggak karuan nanti. Begitu juga semuanya atas doa-doa baiknya aku ucapkan terima kasih ya. Semoga kebaikan doanya juga tercurahkan kepada kalian semuanya ya, dan semoga doa kita bagian dari doa-doa yang diijabahi oleh Gusti Allah Ingkang Maha Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau ada suara-suara nyanyi masuk, dimaklumi karena tetangga lagi apa itu, kelompok dibilang kelompok apa, aku juga apa, kelompok pengajian, orang nggak ngaji. Kelompok apalah nggak tahu aku, ya nyanyi gitu ya, tapi ya sudahlah ya. Makanya kalau masuk ke sini ya dimaklumi aja. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ada sebuah komen masuk dari saudara kita, yaitu teman kita, sahabat kita, Muhammad Bintang Ramadan. Sesungguhnya komen itu berupa request pertanyaan dan itu masuknya di Mampir Ngombe. Cuman kalau aku bahas di sana nanti bercampur karena kita di Mampir Ngombe lagi fokus mendiskusikan tentang kisah atau episode dari Bunda Maria, Kanjeng Nabi Isa atau Yesus, dan kemudian nanti akan kita lanjutkan tentang Nabi Zakaria. Jadi supaya tidak campur maka aku bawa ke kajian utama kita aja ya di senja ini gitu. Requestnya begini ya. Muhammad Bintang Ramadan. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Kemayoran selalu hadir. Ingin bertanya tentang 1 Matius 6:1-6. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Jadi sesuatu yang tidak pernah mati. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tak bisa melihat dia. Ya. Kira-kira syarat ini bisa dipenuhi Yesus enggak? Enggak bisa kan? Pertama, dia satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Yesus takluk kepada maut. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Yesus terhampiri, dia masuk lintasan sejarah. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak bisa melihat dia. Faktanya Yesus dilihat oleh publik karena dia masuk dalam lintasan sejarah. Berarti 1 Timotius 6:16 ini ya, tidak bisa tidak itu hanya mampu dipenuhi oleh YHWH alias alif lam lam ha. Ya. Lalu kita lihat
Kalau komparasinya dari Markus 16:19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga. Ya. Lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ya. Jadi setelah terangkat ke sorga, itu laporannya Pak Markus ya. Jadi Yesus itu duduk di sebelah kanan Allah. Pertanyaannya Gus, kenapa penulis Injil bisa melihat Yesus duduk di kanan Allah? Sedangkan dalam Timotius Allah tak dapat dilihat. Bukankah ini kontradiksi? Mohon pencerahannya. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Ini Timotius ternyata ya. Sorry. Jadi ini Timotius 1 ya, 1 Timotius ya. Berarti yang mau dibidik itu tentang yang terakhir, seorang pun tak pernah melihat Allah. Ya. Coba aku cross check dulu di 1 Timotiusnya. Aku takutnya dia salah kutip. 1 Timotius 6. Timotius itu bukan tempat ya, itu nama orang. Ya, pujaannya itu bagus sekali ya, yang diberikan Paulus kepada Timotius. Kalau Roma, Tesalonika itu lain lagi ya. Berapa ini? 6:16 ya, 6:16. 16. Seharusnya itu dikutip lebih lengkap lagi dari yang ke-16-nya begini. Yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya. Jadi Paulus juga ngaku, makanya aku kan berkali-kali bilang, Paulus itu tidak menerima Tritunggal. Nggak tahu teman-teman Kristen tahu nggak? Paulus itu tidak menerima Tritunggal, dia masih menjaga syahadat sema. Ya, lihat ini, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya. Sama dengan kata Yesus. Inilah hidup yang kekal, itu yang mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Berarti tunggal, bukan satu dalam tiganya. Nggak ada begitu. Coba. Makanya aku bilang, kalau kita tidak tunduk terhadap teks, bahaya. Makanya kemarin ketika ada tanya yang bermacam-macam, aku jawab gampang saja. Al-Quran tidak mengatakan begitu, maka aku tidak berani. Tritunggal itu tidak ada di dalam Alkitab. Ya. Dan Paulus juga masih memegang teguh, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya, ya, yang penuh bahagia, raja di atas segala raja. Jadi King of the King itu bukan Yesus. Kalau kita baca ini surat Paulus ini, raja di atas raja dan tuan di atas segala tuan. Kembali lagi di 16 diulangi. Dialah satu-satunya yang tak takluk kepada maut. Karena aku sudah bilang, syarat ini hanya bisa dipenuhi oleh satu sosok, yaitu YHWH atau Alif Lam Lam H. Lainnya tidak bisa. Ya. Dialah satu-satunya yang tak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Ya, jadi kita dapat informasi sampingan. Nggak tahu ya, begitu sulitkah kalian memahami diksi satu-satunya? Ya. Aku kasih contoh. Apa ya?
Nih, solasi ini. Ini cuman satu-satunya yang aku punya ini. Aku punya solasi lain nggak? Kalau suara diksi satu-satunya ini aku punya solasi lain nggak? Ini satu-satunya ini yang aku punya. Kalau ini nggak satu-satunya, karena ada ini. Nggak satu-satunya. Masih segini lagi. Ini dikirim kemarin oleh saudara kita. Ya, nih. Ini nggak satu-satunya. Dia menjadi relatif, tidak absolut. Nggak satu-satunya. Kalau ini satu-satunya, sebab gue nggak punya lagi. Jadi Allah itu satu-satunya, nggak ada putra, nggak ada Roh Kudus. Paulus mengatakan seperti itu, satu-satunya. Ya. Kenapa sulit untuk tunduk terhadap firman? Nggak tahu aku. Ya. Padahal firmannya masih jelas mengatakan Allah itu tunggal, ehad. Kalau nggak bisa yang kuantitatif, dijelaskan dengan yang kualitatif. Satu-satunya. Itu masih dibantah saja dan gitu ngomong Alkitabiah. Alkitabiah dari mana? Ya. Oke. Di sini dikatakan bahwa dia itu ya merujuk kepada siapa? Bisa tidak bisa, mau tidak mau, Anda suka atau tidak suka, Anda setuju atau tidak setuju, ya, maka dia akan merujuk kepada alif lam lam ha itu, Allah itu. Ya. Oke. Ini satu Timotius. Ya. Nah. Sini aja dah. 1 Timotius 6:15 sampai 16. Ya. Di yang ke-16 ini syarat satu-satunya ini hanya dipenuhi oleh alif lam lam ha atau YHWH. Ya. Ini di sini di 66 tidak ada yang pernah melihat dia. Tidak bisa dan tidak pernah. Nih. Sementara ini Markus berapa? Dia kutip belum ini. Markus 16:19. Markus berapa ini? 16:19. Dikatakan bahwa sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian, maka terangkatlah ia ke sorga dan duduklah di sebelah kanan Allah. Ya, duduk di mana? Sebelah kanan Allah. Kontradiksinya di mana? Di 1 Timotius 15:16 ini Allah nggak bisa dilihat. Sementara Markus melaporkan Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Bagaimana mungkin Markus bisa melihat Allah? Itu masalahnya. Paham kalian? Masalahnya di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan demikian tajuknya kita kasih nama apa? Bagai
bagaimana mungkin Markus bisa melihat Allah. Ya, bagaimana mungkin Markus bisa melihat Allah? Ini menjadi pertanyaan kita bersama. Kita kaji. Ya, sebetulnya sih bukan hanya Markus. Satu contoh lagi di Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul itu yang menulis, publik mengatakan Lukas. Jadi Lukas itu di samping dia menulis Injil Lukas, dia juga yang menulis Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul yang berapa ya? Yang pertama coba kita lihat. Buka Biblemu. Kisah Para, itu di awal-awal kok. Oh betul. Kisah Para Rasul pertama ya, yang 11. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang kamu melihat dia naik ke sorga." Ya. Jadi kisah ini Matius 16:19 ini juga disampaikan oleh Lukas ya, karena publik yang mengatakan begitu. Yang menulis Kisah Para Rasul itu Lukas. Tapi mungkin saja nanti terkoreksi ya. Tapi selama ini yang aku dengar Lukas yang menulis. Jadi Lukas itu di samping menulis Injil Lukas, dia juga menulis Kisah Para Rasul ya. Dia juga menggambarkan ya. Itu mulai Yesus terangkat ke sorga perikopnya ya. Yesus terangkat ke sorga. Begini, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, itu tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Kacau lagi. Kamu tahu kacaunya di mana? Di sini narasinya ya, waktu Yesus mau naik, tiba-tiba berdiri dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Tidak muncul duduk di sebelah kanan Allah. Proper name ini tidak muncul. Yang muncul justru ya, dua orang yang berpakaian putih. Coba, mana yang benar? Makanya sekali lagi aku bilang ya, Al-Quran itu sangat akurat ya. Dia mengatakan bahwa Kanjeng Nabi Isa itu tidak tersalib dan tidak terbunuh, tetapi suibalahum. Ya, subahlahum, suibalahum. Itu kalau bahasa fikih itu subhat itu loh. Subhat itu remang-remang. Subhat ya. Fikih kan ada halal, ada haram, ada subhat. Kepiting itu subhat, kepiting itu. Makanya ketika aku, bukan aku yang bayar tapi duit dari mana? Ketika kami sedang ada kajian dakwah ke Samarinda sampai di Balikpapan kan, sebelum naik pesawat kita, jadi dari terminal dari Samarinda itu sebelum masuk ke Spinggan itu kita belok ke kanan. Iya, ke kanan, ke atas ya. Di sana itu ada seperti rumah makan itu, kepiting. Dan harganya tuh mahal, kalau aku malas beli.
Tapi bagi orang-orang teman-teman berduit ya. Cuman aku juga nggak makan saat itu. Ya, itu debatable kepiting itu. Itu mau dibilang haram gimana, mau dibilang halal gimana. Nah, kita untuk hal-hal yang subhat seperti itu lebih baik ditinggalkan untuk menjaga. Tapi ketika ada orang mau makan ya biarkin saja, jangan terus kamu vonis begini begitu, jangan. Subhat, remang-remang nggak jelas. Kita mending yang jelas-jelas saja. Yang jelas halalnya kita tinggalkan, yang jelas haramnya yang jelas yang jelas halalnya kita makan, kita ambil, yang jelas haramnya kita tinggalkan. Yang subhat juga begitu. Ya. Jadi remang-remang. Nah, Yesus itu ya begitu peristiwa penyaliban ada, Gusti Allah Agung itu melakukan sebuah sui balahum. Remang-remang nggak jelas siapa sebetulnya yang disalib itu. Gitu loh. Itu subalahum, sama dengan seperti Piki tadi, remang-remang subah. Ya. Nah, kan banyak teman-teman, gimana sih kok bisa percaya Yesus enggak tersalib? Ya Al-Qur'an bilang begitu. Ditambah lagi, berkali-kali aku bilang, kalau kita tidak setia terhadap perkara-perkara kecil, maka kita tidak akan setia terhadap perkara-perkara besar. Berita, cerita, kisah, apapun namanya, seputar penyaliban Yesus dan berikut-berikutnya, baik itu pra, penyaliban maupun pasca, itu saling tumpang tindih. Contohnya ini, di Kisah Para Rasul itu yang muncul sosok dua yang putih. Ya. Sosok ya. Dua yang berpakaian putih, dua orang. Alif Lam Lam Ha nggak muncul. Ya. Tapi di Markus yang dua orang berpakaian putih nggak muncul, yang muncul Alif Lam Lam Ha. Benturan kan? Benturan, nggak bisa dirukunkan. Terus begitu, bagaimana kita mau percaya bahwa peristiwa penyaliban itu adalah Yesus yang tersalib? Benturan. Nah, kali ini yang dipertanyakan oleh teman kita, sudah dikatakan bahwa Allah itu tidak bisa dilihat. Kok di sini kok Markus kan berarti melihat orang dia menulis Injilnya, ya, duduk di sebelah kanan Allah. Maka dari itu menjadi pertanyaan bersama bagi kita. Bagaimana mungkin Markus bisa melihat Allah? Dia menulis Injil tapi dia melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Injil. Ya. Paham ya? Duduk permasalahannya di sana. Bismillah. Oke, sebelum kita lanjutkan, aku bacakan dulu komen yang masuk dari kalian, ya. Sebagai bentuk apresiasiku, hormatku, terima kasihku kepada kalian semua. Pertama, ya, ini dari yang kemarin, ya. Tiang salib dilema antara dosa dan Torah, ya. Itu juga nggak pernah. Gimana mau menemukan? Sebetulnya penyaliban itu untuk menyelesaikan dosa waris atau untuk terbebaskan dari Torah? Ya, nggak terselesaikan. Oke, belum lagi seperti komen teman kita Mas Galbi itu. Kalau aku ke Pegadaian jelas, itu Pegadaiannya. Tak tebus ini, tebusannya ini. Lah kalau peristiwa penyaliban itu siapa yang gade, siapa yang nebus, siapa yang menerima tebusan? Nebusnya ke Allah, tapi Allah yang menyiapkan tebusannya. Itu gimana? Ketika aku mau mengambil gadean, tebusannya itu ya dari aku sendiri, bukan dari yang punya Pegadaian. Justru yang punya Pegadaian itu yang menerima tebusan dari aku, baru barangku yang digade tak ambil, kan begitu. Ya nantilah kita bicarakan itu ya. Kita kesini dulu ya. Oke, untuk Kang Nurkolis Brebes hadir nyimak, sehat selalu dan salam Islam rasional guru. Oke, terima kasih untuk Kang Nurkolis. Berikutnya Solehah kita Gispati, alhamdulillah
Palu selalu always, tidak pernah never, anti skip dan anti tunduk. Salam Isra semuanya. Oke, terima kasih. Kang Jamuri Muri, Bangka Belitung hadir nyimak Gus. Tetap semangat menghadapi dogma dan dongeng bersama Isra Islam Rasional. Mantap. Ada Kang Mas Aditya, derek ngaji Bapak Guru, salam santun Islam Rasional dari Semarang. Oke. Mas Aditya sudah aku pesankan kemarin ya, mungkin bisa dulu lihat kajian kita tentang apa itu Zulkarnain ya, itu kemarin sudah aku jelaskan, videonya bisa kamu lihat di situ. Berikutnya Kang Mas Isdianto BBTK. Alhamdulillah Gus, Sidang Manik hadir menyimak kajiannya. Saya berpendapat sebaiknya diserahkan saja kepada Gus yang lebih tahu. Yang terpenting bagaimana kami bisa cerdas. Maka komen ditanggapi di depan setuju karena banyak yang menambah ilmu di luar yang dipikirkan. Tetap semangat Gus, salam Islam Rasional. Oke, salam Islam Rasional juga untuk Kang Mas Isdianto BBTK, dan terima kasih atas masukannya ya, tanggapannya dari apa yang kemarin kita sempat bicarakan ya. Oke. Kemudian Kang Mas Laude Ambo, Kendari, Sulawesi Tenggara, nyimak. Salam Isra, sehat selalu buat Abang Gus. Kalau sudah Abang nggak usah pakai Gus ya. Gus itu sama dengan Abang, sama dengan Caca, sama dengan Mas, sama ya. Cuman memang kemudian jalan Gus itu menjadi eksklusif. Seolah-olah Gus itu hanya boleh disandang oleh anak kiai, punya pondok, hafal kitab kuning dan sebagainya gitu. Orang lain nggak boleh menyandang Gus. Nah, itu yang aku lawan secara kultural. Makanya aku pakai nama pena Gus Beti. Gus yang tidak punya pondok dan bukan anaknya kiai. Ya. Jadi aku melawan itu. Artinya apa? Nama Gus itu boleh disandang siapa saja kok. Dia tidak eksklusif begitu. Ya. Jadi kalau sudah pakai Abang ya Abang, kalau sudah pakai Gus ya Gus. Ya. Jangan Abang Gus, jadi Gus itu bukan nama, itu panggilan. Ya. Seperti kalau sudah Torah ya Torah, jangan hukum. Hukum ya hukum. Kalau hukum Torah jadi kacau, jadi dua-dua. Ya. Oke, terima kasih. Kemarin Kang Laude Ambo request tentang Kun Fayakun, mungkin bisa diperjelas pertanyaannya. Surat ayatnya juga dicantumkan, mana yang mau kita bicarakan, supaya aku lebih to the point nanti kalau menjawabnya ya. Oke, salam untuk keluarga yang ada di Sulawesi Tenggara, untuk Kang Mas Laude Ambo. Ini beliaunya juga aktif di Facebook ini ya. Oke, berikutnya Kang Wahyu 72. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Brebes hadir nyimak Gus, salam Isra. Menurut saya cara Gus Beti mengapresiasi komen sudah bijaksana, pro dan kontra selalu ada. Oke, terima kasih atas komentarnya ya. Dan memang ya begitulah ya, ada pro ada kontra, dan aku berusaha untuk memberikan win-win solution ya, sehingga semua bisa terayomi. Oke. Terima kasih untuk Kang Mas Wahyu 72. Berikutnya Kang Mas Hermas Edison. Kalteng hadir Gus, 3 jempol. Setia dan selalu setia menyimak kajian Isra Islam Rasional. Menurut ulun jangan dirubah, berjalan seperti biasa, membaca komentar. Karena kita saling menyapa akan timbul rasa persaudaraan biar lewat dunia maya. Terima kasih apresiasinya untuk Kang Mas Hermas Edison. Oke. Berikutnya Kang Sahran Gifari, menyimak setelah tayang 40 menit setelah makan malam. Oh, mantap. Hujan masih turun rintik-rintik. Oke, terima kasih. Berikutnya Kang Mas Sobat Sabit. Aduh, bisa diperpendek kah? Panjang sekali ya. Panjang sekali. Kita harus berbagi ya. Adam dan Hawa dalam Taman Eden hidup dekat Allah, Allah dekat mereka. Di dalam Taman Eden tak ada hukum Taurat. Ya memang belum ada, Mas. Makanya aku bilang kajian kita kemarin kalau kita lanjutkan itu bisa menjadi anakronisme. Timingnya nggak pas.
Hukum Torah itu nanti di era Kanjeng Nabi Musa atau saudara kita sebut Moses. Taman Eden itu kan di awal sana. Kalau yang penyalipan itu sebetulnya mau menyelesaikan yang mana, itu kan jadi masalah. Makanya kita bikin kemarin dilema itu. Ya, apa untuk menyelesaikan dosa waris atau untuk Torah? Itu loh ya. Sementara dosa waris dan Torah itu punya tempus delicti yang tidak sama. Lebih dulu dosa waris. Kalau ngikuti dogmanya Paulus, karena dosa waris itu dibangun dari awal-awal dulu yang kita sudah diskusikan di Mampir Ngumbi juga berapa episode itu tentang Adam tuh ya. Jadi memang jadi bukan begini, di dalam Taman Eden tidak ada hukum Taurat, bukan tidak ada ya, hukumnya belum ada. Itu loh ya. Belum ada. Oke, itu Sobat Sabit, terima kasih. Berikutnya Kang Edi Margono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Rizal Wahyu Rembang selalu hadir Gus. Oke, terima kasih. Hermana Nata Wijaya. Assalamualaikum, hadir ikut nyimak kajian. Salam Isra juga untuk Kang Hermana Nata Wijaya. Semoga selalu bahagia bersama keluarga nggih. Gimana iklannya masih panjang? Ya ampun, di sini juga panjang-panjang. Enggak tahu kenapa bisa gitu. Padahal kalau aku nonton tinju misalkan, aku senang olahraga tinju gitu, senang musik gitu, itu iklannya paling yang menit-menitan gitu. Kemudian Kang El Diablo Bandung always hadir ke, terima kasih. Dak Etek, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Usul pendapat utamakan tema kajian, komen dibaca belakangan dan dipilih tertentu saja. Kita nggak masalah kalau komen kita nggak dibaca. Wassalam. Oke, terima kasih, apresiasinya kita tampung ya. Biasanya partai utama itu justru di belakang. Ada tinju itu yang main pertama itu partai tambahan. Kalau musik juga begitu. Ya, itu partai utamanya itu mesti di belakang, di akhir. Nanti pembukanya itu band-band yang masih newcomer gitu. Tapi enggak apa-apa, tetap aku apresiasi ya. Cuman itu yang dibilang Kang Mas Wahyu tadi ya. Kita berusaha untuk mengakomodir semuanya, itu tidak mungkin semuanya terpuaskan. Mesti ada yang sedikit begini, kita cari win-win solutionnya ya. Oke, terima kasih Dak Etek. Kemudian Kang Arif Muksinin Tuban hadir Goske, matur tenggu. Kang P.F. Hendrawan nyimak studi Tuan Guru, salam Isra juga ya untuk keluarga ada di Bandung. Kang Samsul Yatim Pandaan hadir Goske, terima kasih. Kang Irfan Al-Akbar masih nyimak dari Kerinci Jambi, oke, terima kasih. Arsa Anggara, assalamualaikum dari Indrapura ikut nyimak. Indrapura, negeri lancang kuning ya. Ini populasinya Melayu sana Indrapura. Semoga betah di sini ya. Di sini orangnya apa adanya karena memang nggak ada apa-apa. Jadi semoga nggak kaget ya, Kang Arsa Anggara. Berikutnya Bapak Ikhwan Tamin nyimakku, salam Isra. Oke, matur thank you, terima kasih. Wicak Nurdianto, Kang Mas Wicak ini dari Jember hadir Gus. Oke, terima kasih. Soleha kita Ima Jakarta hadir JM, salam Isra untukmu, salam untuk keluarga Jakarta, semoga sehat selalu. Ini Giasih, aku lupa lagi ini Kang Mas atau Mbak ya. Jangan Gus kalau nggak dibaca komennya, baca aja terus Gus, soalnya ada yang di Arab bagi yang komen. Lagian kan untuk komen yang lain juga ada ilmu dari penjelasan GM. Betul. Baca aja terus Gus komennya sambil mengenang masa-masa kirim atensi ke radio. Oke. Ya, aku akomodir ya. Terima kasih untuk Mbak atau Mas Kiasi yang ada di Jember ya. Maybe sometime kita bisa ngopi bareng. Ngomong-ngomong radio jadi ingat masa lalu ya. Intinya orang pintar itu nggak begitu juga enak, lebih enak jadi orang beruntung kata temanku. Aku pernah tes penyiar di radio dan akhirnya ditolak, nggak diterima karena lebih pintar aku daripada yang ngetes. Pada waktu itu ada sebuah lagu, dia bilang ini lagunya siapa? Loh, ini lagunya The Mercies. Dia bilang lagunya Pandres. Enggak, orang ini lagunya The Mercies kok. Dan aku tahu itu lagunya The Mercies. Akhirnya nggak diterima, ya sudah. Terus temanku sering guyon,
Lebih enak meskipun nggak pintar-pintar amat, yang penting jadi orang beruntung daripada orang pintar nggak beruntung. Yang mau ngetes sama yang dites, pintar yang dites, jadinya nggak keterima ya. Dulu tahun-tahun 80-an penyiar radio itu, waduh. Penyiar radio itu ya sudah punya rumah. Berangkat siaran naik mobil. Karena apa? Dulu belum ada TV nasional, kue iklan itu menumpuk di radio-radio nasional. Itulah sebabnya aku dulu di awal-awal reformasi pernah merintis mau bikin usaha radio penyiaran ya, FM. Tapi aku sudah jatuh bangun berusaha melobi sana sini. Ya mungkin Allah tidak ridho ya, gitu aja supaya tidak jadi masalah berkepanjangan. Ya wis, Allah tidak ridho, gitu aja. Yang penting aku sudah berjibaku siang malam untuk mewujudkan itu dan kandas ya. Oke, terima kasih Mbak Giasi ya. Kemudian Kang Muhammad Galbi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Usul pengabaian komentar boleh-boleh saja, tapi saya lebih setuju bahwa itu adalah feedback atas pengajaran. Iya, sehingga aku bisa mengukur yang aku sampaikan itu terserapnya kira-kira berapa persen sih gitu ya. Betul ini Mas Galbi ini ya. So lanjutkan Gus. Oke, terima kasih. Soal dosa yang ditebus, simpelnya berdosa kepada Tuhan. Apakah mungkin Tuhan yang juga menebus dosanya? Lebih parah lagi, yang menerima tebusan itu sopo? Tuhan juga, muter dari Tuhan ke Tuhan. Kalau kita kirim surat pembaca ke radio sih enak, dari Anda untuk Anda. Kalau ini dari Tuhan ya, muter untuk Tuhan juga. Penebusannya yang seperti aku bilang tadi. Jadi tapi ya itulah ya, aku sudah berkali mengingatkan teman-teman, ayolah teman-teman, kita tunduk terhadap Alkitab ya. Karena apa? Kalau misalkan dosa waris itu ada, Yahudi itu mesti melakukan. Tapi kan Yahudi tidak mengenal konsep dosa waris, dan dia saudara tua kita gitu loh ya. Ya cuman kan aku ya seperti yang kalian tahu, sebatas menghimbau saja, ayo tunduk terhadap Alkitab. Kalau ditolak ya itu sudah di luar wewenangku, kan kita tidak boleh juga main paksa-paksa. Kemudian Kang Mas Norman Padilla, mana kopinya? Oke, makasih. Ini bermasuri bikin kopi. Ini habis nih. Oke. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Gus. Mohon izin pendapatnya, maaf agak panjang. Apakah termasuk orang-orang psikopat saat mereka mengulang-ulang tragedi penyaliban di dalam film, video, teater, iklan, entah sedih atau bahagia, tetapi mereka menikmatinya? Kemudian kenapa harus salib yang dijadikan lambang? Bagaimana kalau dihukum dengan kursi setrum? Apakah juga akan dijadikan lambang? Matur suwun Gus. Ya kembali lagi dilema Mas ya. Aku juga tidak bisa menjawab apa yang ada dalam benak saudara-saudara Kristen kita ketika menyaksikan khususnya kalau teman-teman Katolik itu ada Via Dolorosa yang itu kemarin disindir oleh teman kita Kang Mas Irfan Al-Akbar itu ya. Teman-teman Katolik itu selalu menteatrikalkan Via Dolorosa itu. Film ya kita tahu seperti itu. Pada saat itu bagaimana? Bahagia atau susah? Kalau susah, kenapa susah dosanya ditebus? Kalau bahagia, bagaimana bisa bahagia orang yang dicintai bahkan dialahkan, dihajar begitu? Dilematis. Ya karena itu dogma. Ya, blunder gitu ya. Terus masalah lambang, aku sudah bilang, hati-hati jangan dipukul rata. Kekristenan itu beda-beda loh. Ada yang mau salib lengkap, itu Katolik. Ada salib, ada patungnya Yesus. Protestan, salibnya mau, patungnya enggak mau. Sementara saksi Yehova mewakili yang lain, nggak mau salib, nggak mau patung. Beda-beda, ya. Oke. Kemudian Kang Muhammad Bintang, yang tanya ini ya. Assalamualaikum Gus, Kemayoran selalu hadir. Izin bertanya, mengapa saksi Yehova berani mencantumkan nama Yahweh dalam identitas sektenya? Setahu saya Yahweh adalah tetragramaton dan di perjanjian lama disebutkan lebih dari 6.000 kali.
Bangsa Yahudi saat membaca Yahweh akan langsung diganti dengan Adonai atau Hashem, ya. Sebegitu parakah orang Kristen membawa Tuhan agama lain untuk identitasnya? Ya. Lebih parah lagi dalam Perjanjian Baru tidak ada satupun ada nama pribadi Tuhan. Cukup aneh jika ada kitab suci tapi tidak diberkahi nama Tuhan itu sendiri. Terima kasih, Gus. Oke. Ya ini kan pertanyaan temanmu dari Kang Muhammad Bintang yang request ini. Ini kalau aku jawabkan kalian dapat masukan juga. Itulah yang aku maksud. Karena aku ulangi lagi, aku dulu begitu. Setiap pertanyaan temanku itu aku perhatikan. Karena boleh jadi itu juga jadi pertanyaanku yang aku belum tahu. Itulah ya. Jadi mengalir saja lah ya. Mengalir saja. Oke, aku jawab ya. Muhammad Bintang jangan gebiak uyah. Jangan pukul rata semua kekristenan. YHWH itu yang kemudian saksi Yehua menjadi kelompok dari kekristenan, tapi mereka sepertinya juga tidak mau dibilang Kristen. Aku agak repot dibilang saksi Yehova gitulah ya. Itu konsep teosnya sama dengan kita. Dia menolak Tritunggal, dia juga menolak oneness. Jadi Allah itu adalah Yahweh dan Yesus itu adalah Nabi. Hati-hati kamu, jangan kamu pukul rata. Ya. Jadi mereka masih tidak tercerabut dari akar Yahudinya. Begitu juga Kristen Tauhid itu tidak tercerabut untuk teos loh ya. Kalau yang lain nanti kita diskusikan lagi. Untuk teos, setauku waktu juga mereka masih menjaga kesucian Sabat, bukan Ahad, bukan Minggu, mereka tidak mau. Jadi saksi Yehova itu masih berpijak pada akar Yahudinya. Ya, jadi kalau kamu bilang nama Tuhan lain ya nggak bisa dong. Orang Tuhan mereka itu ya YHWH itu. Kecuali yang Tritunggal dan Oneness ini. Ya, dan ini juga untuk teman-teman semuanya yang Islam, yang Kristen, lihat dulu duduk permasalahannya, jangan digebiak-uyak. Seperti aku kan berkali-kali tak kasih contoh. Kalau aku mau diskusi dengan teman Kristenku tentang konsep teos, aku harus tahu dulu dia dari kelompok yang mana. Kalau dia dari kelompok saksi Yehova, Mormon agak remang-remang Mormon, Kristen Tauhid, sudah gak perlu lagi kita diskusi Allah itu berapa dan Yesus itu siapa, karena sudah ketemu. Gitu loh. Ya, makanya kita perlu mengenal. Ya, itu jawabanku. Dan kemudian begini, ini juga mungkin jarang kalian tahu ya. Yang dimaksud jangan sebut nama Allahmu sembarangan itu gini loh ya. Memang sih akhirnya mereka itu selalu menyebutnya Hashem, tapi yang paling sering itu Adonai ya. Adonai ya, tapi Hashem juga disebut. Itu begini loh. Aku diskusi dengan temanku yang saksi Yehova itu. Ya, dia bilang begini. Itu sebetulnya begini loh. Aku kasih contoh dalam perspektif Islam ya, supaya kamu lebih ngeh. Misalkan aku bilang, aku kemarin itu baru pulang dari mana? Dari Qatar. Ngapain ya? Nonton sepak bola lah. Terus, nggak percaya aku. Kamu duit dari mana? Rumah aja ngontrak. Berangkat ke Qatar, tiketnya habis berapa? Kamu nggak percaya. Terus aku ngomong, wallahi. Tahu wallahi itu ya? Demi Allah. Nah, kalau kita orang Islam kan, meskipun kita sebetulnya secara logik berat menerima, kalau seseorang itu sudah bersumpah demi Allah, maka kita harus terima sumpah itu menjadi sebuah kebenaran. Nanti resiko dia berbohong, dia itu urusan dia sama Allah. Dia berbohong dengan membawa nama Allah. Nah, itu loh maksudnya. Jangan sebut nama Allahmu dengan sembarangan. Itu maksudnya jangan gunakan nama Allahmu untuk kelakuan jahatmu. Seolah engkau orang putih padahal engkau adalah orang hitam. Kau berbalik ya, berlindung di balik kebesaran kesucian nama YHWH itu. Maka jangan sebut nama Allahmu
dengan sembarangan. Begitu. Sama aja kan kita kan. Nggak percaya Gus Budi ke Qatar, duit dari mana nggak gablek aja ke Qatar. Berapa itu tiketnya? Kalau misalkan 6 juta, PP 12 juta. Lu iya, wallahi, demi Allah. Kalau kamu Islam dan kamu paham, kamu menerima. Meskipun otakmu berat, orang kiri kok beli tiket 12 juta. Tapi kamu harus, karena aku sudah wallahi. Nanti kamu, masalah kamu bohong dengan menggunakan nama Allah, berbalik di kebesaran nama. Kan Allah kau jadikan alat untuk menggaransi. Allah kan aku jadikan alat untuk menggaransi bahwa aku benar kan, supaya kamu percaya. Dosa itu nanti urusan kamu. Ya sudah kalau kamu ngomong wallahi. Padahal enggak kemana-mana. Dulu, alias sumpah palsu. Nah, begitulah behind screen, sehingga dulu jangan sebut nama YHWH itu sembarangan. Ya, oke. Kalau nanti ini nggak selesai ya kita selesaikan besok ya. Ini banyak nih komentarnya ya. Kainko hadir, ya terima kasih. Empu 99 hadir Gus, ya terima kasih. Kalau komentarnya itu berupa pertanyaan minta dijawab, kan aku juga perlu waktu untuk jawab. Ya. Kalau misalkan sekedar saya hadir Gus, ya terima kasih, selesai sudah. Jadi panjang pendeknya tergantung kalian gitu ya. Oke. Ini Giasi. Assalamualaikum, salam Isra. Emang benar kalau JM itu cerdas orangnya. Bener Gus. Aplikasi Brip itu sama kayak GoTube, nggak ada nilai sholawatnya. Untuk Us bin As, ya janganlah nonton kajian JM tanpa ada sholawatmu. Ada saran nih buat santri JM semua. Kalau ngaji di channel JM, kalau bisa malam ya, sambil tiduran sampai ketiduran. Jadi kalau ada iklan nggak di skip terus. Kalau mau skip iklan habis subuhan saja. Ngaji nih diulangi lagi kayak saya. Jember selalu always Gus. Oke. Terima kasih untuk Giasi ya. Aduh, ini sudah adzan ya, komentarnya belum selesai. Aku tuntaskan sedikit ya. Kang Teguh Bobisa. Assalamualaikum Gus. Salam Isra. Agama itu rasional juga transrasional, berarti sangat mungkin Baji Yesus bisa bicara dalam keadaan tertentu sama Isra Mi'raj yang tidak dapat dipahami dengan akal. Mohon tanggapannya Gus. Tanggapannya kamu goblok. Tanggapannya kamu goblok. Gobloknya di mana? Tanya sama senior-seniormu. Apa perspektifku tentang Isra dan Mi'raj? Ada berapa episode itu? Banyak episode. Ya, kamu tonton dulu. Kalau kamu sudah nonton itu, kamu nggak membawa itu ke sini. Dan tonton dulu apa sedikit-sedikit mukjizat, sedikit-sedikit mukjizat. Dan ini sudah aku jawab pagi tadi. Kita bukan menentang mukjizat, tapi sesuatu yang dikatakan mukjizat itu didukung oleh informasi teks atau enggak. Bayi bisa ngomong itu tidak didukung oleh informasi teks. Kalau kamu dukung, majukan sama aku. Teksnya yang mana? Nanti aku selesaikan. Ya. Jadi kamu enggak, aduh gimana ya? Makanya aku sudah pesan. Video-video Gus Budi itu nggak bisa ditonton sepotong-potong gitu. Dia harus holistik, dari seri ke seri diikuti. Nanti itu akan membentuk pengetahuanmu untuk dirimu sendiri, nggak untuk aku, untuk kamu, sehingga kamu bisa memahami konsep teologis ini secara holistik menyeluruh. Kamu mau diskusi sama orang, kamu bisa, kamu sudah paham. Kamu jangan jadi aku di sini, cukup kamu mengambil keilmuannya saja. Karena aku anti kultus. Kita harus saling menghormati, tapi jangan sampai ada kultus. Kita harus saling mengakui, tapi jangan sampai ada kultus. Oh dia pinter, ya sudah kita akui dia pinter gitu aja. Oh dia lebih tua dari kita hormati, ya sudah, jangan ada kultus. Kultus itu menggoblokkan kita juga nanti.
Yang sami nawatona itu kita berikan hanya kepada Kanjeng Nabi aja. Lainnya kiai apapun, ustadz apapun, alumni manapun, dia punya probability untuk salah. Aku ndak sama dengan publik bagaimana mi'raj. Ya, bayi juga gitu. Orang nggak didukung oleh teks kok. Ya, tanya dulu Mas. Ojo ujuk-ujuk kon mlebu mrene. Jangan ujuk-ujuk kamu masuk ke kajian ini kamu nggak tahu behind screen-nya. Tanya. Kan ada sinar-sinarmu kamu tanya itu bisa. Karena kalau kamu sudah nonton videoku tentang bagaimana Isra Mi'raj, nggak mungkin kamu akan tanya ini. Oke, terima kasih Mas Tunggubo bisa ya. Semoga tetap kerasan di sini ya. Harusnya ya kerasan. Jangan baperan. Nanti aku bilang gitu kamu terus ngambek ya. Aku kira sudah selesai ya, itu aja. Dan waktunya sudah masuk menit yang ke-50 dan aku harus sholat maghrib ya, sudah adzan tadi. Ini kalau yang tadi itu langgarku ya, musolaku itu. Dan ini belum selesai, maka ini aku bikin yang seri pertama saja. Ya. Tapi kan duduk permasalahannya, peta jalannya sudah aku gambarkan, mengerti ya. Bagaimana ini harus kita selesaikan antara Timotius dan Markus 16-19. Insya Allah besok kita selesaikan ya. Sampai di sini dulu ya. Untuk seluruh teman-temanku, jaga Allah, jaga Al-Quran, jaga Kanjeng Nabi, jaga Islam jadi bingkai imanmu. Tapi tetap memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang lain. Mungkin hatimu tergoda karena mereka menghina kamu, mengejek kamu, menyerang kamu. Sudah, abaikan saja. Abaikan saja. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Tunjukkan bahwa kita lebih baik dari mereka. Kita tidak diperintahkan untuk menghujat. Ya. Kita nggak bisa masuk ke dalam suasana itu. Karena kita itu diperintahkan untuk menghormati semua nabi. Nggak mungkin kita mencela Yesus. Nggak mungkin kita mencela siapapun, tidak mungkin. Kalau mereka kan karena mereka tidak mengimani Yesus dicela, Kanjeng Nabi Muhammad dicela, Al-Quran dicela. Beda kalau kita kan menerima semua. Jadi ya sudahlah, kita tetap terima saja seperti itu. Dan harapannya sih mereka tidak lagi menjadi anjing-anjing penggonggong ya. Tapi kamu jangan membalasnya dengan cara yang juga tidak baik ya. Oke, tetap hormati saja mereka, biarin saja ya. Begitu juga untuk seluruhnya saudaraku, semoga kita mendapatkan keberkahan rezeki yang melimpah dan kesehatan yang prima. Sampai ketemu insya Allah esok ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jangan lupa sholat maghrib berjamaah.